Krisis ekonomi Asia, yang terjadi pada akhir 1990-an, adalah salah satu peristiwa ekonomi paling signifikan, yang mengguncang kawasan Asia Tenggara dan Timur. Dimulai pada Juli tahun 1997, dengan jatuhnya nilai mata uang Thailand, krisis ini segera menyebar ke negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, menyebabkan keruntuhan pasar saham, kebangkrutan perusahaan, dan masalah besar dalam sistem keuangan. Untuk memahami mengapa krisis ini terjadi, dan mengapa dampaknya begitu merusak, kita perlu melihat sejumlah faktor ekonomi, politik, dan struktural yang berperan. Namun, sebelum saya membahas akibat krisis ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan berlimpah terima kasih. Dan mari kita lanjut. Selama awal hingga pertengahan 1990-an, banyak negara di Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi asing yang kuat dan ekspansi kredit domestik. Namun, pertumbuhan yang cepat ini seringkali tidak disertai dengan fundamental ekonomi yang kuat. Ekonomi overheating ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sektor keuangan dan produktif. Aliran masuk investasi asing, yang besar ke Asia selama periode ini seringkali diarahkan ke sektor properti dan pasar saham, yang menciptakan bubble spekulatif. Banyak proyek, yang didanai oleh pinjaman dalam mata uang asing, dengan asumsi bahwa nilai tukar akan tetap stabil. Ketika nilai mata uang lokal mulai jatuh, beban hutang dalam mata uang asing menjadi tidak terkendali. Banyak negara Asia mengalami peningkatan dramatis dalam pinjaman luar negeri. Utang ini seringkali digunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka pendek yang tidak menghasilkan pengembalian yang memadai. Ketika krisis dimulai, kemampuan untuk membayar kembali pinjaman ini sangat berkurang, yang memperburuk krisis. Banyak negara di Asia menggunakan kebijakan moneter yang longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang seringkali menyebabkan inflasi dan ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. Selain itu, banyak negara mempertahankan nilai tukar tetap, atau semi tertetap terhadap dolar AS, yang akhirnya menjadi tidak dapat dipertahankan, ketika tekanan pasar meningkat. Krisis ini juga dipicu oleh manajemen keuangan yang buruk, di sektor perbankan dan perusahaan. Pinjaman yang tidak produktif, lemahnya pengawasan regulasi, dan kurangnya transparansi meningkatkan risiko kegagalan sistemik. Banyak bank dan perusahaan yang terlalu bergantung pada pinjaman jangka pendek untuk membiayai investasi jangka panjang yang menciptakan ketidaksesuaian besar antara aset dan kewajiban. Beberapa negara mengalami masalah karena kebijakan pemerintah yang tidak efektif atau terlambat dalam merespon krisis. Misalnya, ketika krisis mulai berkembang di Thailand, upaya awal untuk mempertahankan nilai tukar baht dengan menggunakan cadangan devisa gagal, dan akhirnya hanya memperburuk situasi. Kurangnya transparansi, dan kesenjangan informasi antara pemerintah, bank, dan investor memperparah krisis. Banyak investor asing tidak menyadari sejauh mana masalah sebenarnya, hingga krisis telah berkembang jauh, yang menyebabkan mereka menarik dananya secara masif dan tiba-tiba memperburuk krisis likuiditas. Spekulasi mata uang juga memainkan peran signifikan dalam krisis ini. Banyak investor memanfaatkan ketidakseimbangan dalam ekonomi Asia dengan melakukan short selling terhadap mata uang lokal. Ini mempercepat depresiasi mata uang dan memicu kepanikan di pasar. Krisis di satu negara dengan cepat menyebar ke negara lain melalui efek domino. Keterkaitan ekonomi dan keuangan antara negara-negara di Asia membuat dampak krisis di satu negara mempengaruhi negara-negara tetangganya. Sebagai contoh, setelah baht Thailand jatuh, investor mulai khawatir tentang ekonomi serupa di negara lain, yang menyebabkan penarikan modal besar-besaran dari seluruh kawasan. IMF memainkan peran penting dalam merespons krisis ini. Mereka menyediakan paket bantuan keuangan yang besar untuk negara-negara yang terkena dampak, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat, seperti pengurangan defisit anggaran dan restrukturisasi ekonomi. Sementara beberapa berargumen bahwa intervensi IMF membantu menstabilkan situasi, yang lain mengkritik bahwa kondisi yang dikenakan terlalu berat dan memperburuk resesi ekonomi.
Krisis dimulai di Thailand, ketika nilai tukar baht terhadap dolar AS mulai tertekan akibat spekulasi mata uang dan ketidakseimbangan ekonomi yang mendasarinya. Bank of Thailand mencoba mempertahankan nilai tukar tetap dengan menghabiskan cadangan devisanya, tetapi akhirnya terpaksa membiarkan baht terapung bebas, yang menyebabkan depresiasi tajam dan memicu krisis lebih lanjut. Di Indonesia, krisis menyebabkan keruntuhan ekonomi yang parah. Nilai rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan serta bank yang bangkrut. Krisis ini juga memicu ketidakstabilan politik, yang akhirnya menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Korea Selatan juga sangat terpengaruh oleh krisis ini. Meskipun negara ini memiliki ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan industri yang lebih maju, ketergantungan pada utang luar negeri dan lemahnya sektor perbankan menyebabkan kesulitan besar. Krisis ini memaksa pemerintah Korea Selatan untuk menerima bantuan IMF dan melakukan reformasi ekonomi yang signifikan. Malaysia mengalami krisis ekonomi yang dalam tetapi memilih pendekatan yang berbeda dalam mengatasinya. Pemerintah Malaysia menolak bantuan IMF dan sebaliknya menerapkan kontrol modal untuk menstabilkan nilai tukar ringgit. Meskipun kontroversial, langkah ini membantu Malaysia pulih dari krisis lebih cepat dibandingkan beberapa negara lain di kawasan tersebut. Dampak dari krisis ekonomi ini tidak hanya terbatas pada sektor keuangan tetapi juga meluas ke seluruh masyarakat. Pengangguran meningkat tajam, kemiskinan melonjak, dan banyak orang kehilangan tabungan mereka. Di beberapa negara, krisis ini menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang signifikan. Krisis ini memaksa banyak negara di Asia untuk melakukan restrukturisasi ekonomi dan reformasi sistem keuangan mereka. Ini termasuk penguatan regulasi perbankan, peningkatan transparansi, dan perbaikan dalam manajemen kebijakan moneter dan fiskal. Meskipun proses ini sulit, banyak negara yang terkena dampak berhasil pulih dan memperkuat ekonomi mereka dalam jangka panjang. Salah satu pelajaran utama dari krisis ini adalah pentingnya pengelolaan risiko dan manajemen keuangan yang baik. Krisis ini juga menunjukkan betapa cepatnya masalah di satu negara dapat menyebar dan mempengaruhi ekonomi global. Selain itu, pentingnya kebijakan ekonomi yang prudent dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas keuangan menjadi lebih jelas. Krisis ekonomi Asia adalah peringatan bagi seluruh dunia tentang bahaya ketidakseimbangan ekonomi dan pengelolaan keuangan yang buruk. Meskipun krisis ini menyebabkan kesulitan besar di banyak negara, respons terhadapnya juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari tantangan ekonomi yang berat. Dengan belajar dari pengalaman ini, negara-negara dapat lebih siap menghadapi krisis keuangan di masa depan.